Ya, salam semuanya. Salam. Ya, saudara, terpujilah Tuhan yang telah membawa kita ke tempat ini untuk kembali bisa bersekutu. Ya, saudara, saat ini kita akan berbicara mengenai predestinasi. Ya, predestinasi. Saudara, ini dengarkan baik-baik karena ini adalah pelajaran yang sangat penting. Ya, ini pelajaran yang penting karena itu mari kita perhatikan dengan seksama. Ya, saudara mulai memperhatikan dan juga saudara boleh mencatat, saudara, karena ini hal-hal penting. Dan kalau sampai kita memahami tentang predestinasi ini merupakan harta yang sangat mahal. Ya, saudara, artinya kalau sampai saudara punya kebenaran-kebenaran yang penting ini, artinya saudara memiliki harta. Saudara, kalau menurut Daud bahwa firman Tuhan itu melampaui dari segala harta. Jadi artinya kalau sampai kita memahami firman Allah, itu artinya bahwa kita punya harta. Ya, itu harta yang melampaui, ya, dari segala harta. Ya, melampaui dari ribuan keping-keping emas dan perak. Makanya seharusnya firman Allah itu harus menjadi yang utama bagi kita. Firman Allah itu harus menjadi sesuatu yang benar-benar kita dengarkan, kita pelajari habis. Ya. Nah, alangkah baiknya mulai dari anak-anak, ya, mulai dari anak-anak ayat ini dipelajari, juga dicatat, dijaga catatannya jangan sampai hilang. Karena kalau kebenaran-kebenaran ini kita dengarkan, terus kita tidak baca lagi, tidak ulang lagi, kita tidak renungkan lagi, apalagi misalnya catatannya hilang, maka itu kan seperti kita menyanyiakan harta yang Tuhan berikan pada kita. Ya, jadi jangan saudara sampai kita menyanyiakan tentang kebenaran ini, karena kebenaran ini adalah sesuatu yang lebih berharga dari apapun. Ya, saudara, tidak ada yang lebih berharga di dalam dunia ini kecuali kebenaran firman Allah. Ya, dan hanya kebenaran inilah yang mampu memberikan kita kemerdekaan. Ya, firman Tuhan berkata, kalau kamu tahu kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi orang-orang mau merdeka, mau bebas, saudara dengarkan kebenaran. Saudara tidak tahu kebenaran, bisa dipastikan Anda pasti terbelenggu. Ya, walaupun kelihatannya Anda seperti merdeka, bebas, tapi saya mau katakan sebenarnya orang yang tidak tahu kebenaran itu adalah orang yang terbelenggu. Orang yang berada dalam perbudakan. Ya, orang yang berada dalam penjajahan. Dan orang yang berada dalam penjajahan itu, saudara, itu tidak pernah enak. Ya, orang yang berada dalam perbudakan tidak pernah bebas, tidak nyaman. Berada dalam perbudakan tidak, saudara, kita tidak bisa menikmati kehidupan yang sesungguhnya. Maka karena itu kalau saudara menginginkan kemerdekaan, maka pahamilah kebenaran. Ya, di gereja kadang-kadang saudara ada yang terlalu mengabaikan Alkitab atau firman Allah. Ada gereja-gereja yang terlalu menekankan misalnya seperti pengurapan, ya, mukjizat. Mereka mengabaikan tentang pengajaran firman Allah. Tapi kalau mereka berdoa itu luar biasa. Mereka selalu menawarkan pada jemaat, siapa yang punya masalah, siapa yang sakit, ayo datang ke depan, saya mau berdoa. Tentu dalam arti ini berdoa itu kan supaya memerdekakan. Saya mau katakan saudara, doa tidak bisa memberi kemerdekaan bagi orang. Doa pelepasan, doa pelayanan pengusiran setan tidak memberi kelepasan bagi orang. Orang yang tahu kebenaranlah yang merdeka. Orang yang tahu kebenaran yang bebas. Makanya saya terus terang banyak meninggalkan bentuk pelayanan yang misalnya tentang banyak pengusiran setan, doa pengurapan, itu saya tinggalkan.
Karena saudara, saya melihat orang-orang yang saya doakan dibebaskan, didoakan, terus mereka jatuh, tumbang, nangis, menjerit, ketawa. Saya melihat orang-orang itu bukan mereka. Makin banyak kita doakan, mereka tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan dalam kehidupan mereka. Nah, ada apa? Saudara, karena doa tidak memberi kemerdekaan. Doa itu hanya benar, hanya membuat orang merdeka kalau doa berdasarkan kebenaran. Kalau orang berdoa tidak tahu kebenaran, maka saya percaya doa itu tidak ada gunanya. Ya. Jadi, maka karena itu mari kita pelajari kebenaran. Karena kebenaran itulah yang memberi kemerdekaan. Mau merdeka, mau bebas, bebas yang benar-benar bebas dalam arti menurut firman Allah, maka saudara harus dengarkan firman Tuhan. Ya, jadi saudara, mari kita pelajari kebenaran firman Allah ini dengan serius. Ya, ini secara khusus kita belajar tentang predestinasi. Predestinasi ini dalam kurung saya tulis, Allah menentukan orang untuk selamat dan sebagian dibiarkan binasa atau istilah reprobasi. Ya, jadi perhatikan saudara, Allah menentukan orang untuk selamat dan sebagian dibiarkan binasa atau disebut reprobasi. Saudara, banyak orang tidak mau berbicara mengenai predestinasi. Alasannya ini terlalu berbahaya. Ini kalau kita berbicara tentang predestinasi di gereja atau di mimbar gereja, kata mereka ini berbahaya. Nanti orang-orang bisa memberontak terhadap Tuhan. Kalau Allah menentukan orang selamat, lalu sebagian dibiarkan binasa. Allah yang menentukan seseorang selamat, berarti Allah menentukan juga orang yang binasa. Wah, berarti Allah itu kejam. Allah itu kejam luar biasa. Di mana keadilan Allah? Banyak orang mempertanyakan keadilan Allah kalau berbicara mengenai predestinasi. Padahal saudara, sebenarnya berbicara mengenai predestinasi ini, itu sebenarnya adalah merupakan pembahasan atau topik yang sangat penting yang nanti membuat orang percaya itu memiliki keberanian percaya dan akhirnya menjadi bersyukur pada Tuhan karena pemilihan Tuhan, karena kasih Tuhan yang begitu besar bagi setiap orang yang percaya. Jadi dengan mempelajari predestinasi ini membuat kita jadi orang percaya yang berani. Kita nggak takut dalam dunia ini. Kenapa? Karena kita tahu Allah telah memilih kita untuk diselamatkan. Jadi sebenarnya pelajaran predestinasi bagi orang percaya itu membuat ketakutan kita hilang. Ketakutan kita menjadi menyingkir. Kita tidak dikuasai oleh rasa takut. Ketakutan itu saudara perhatikan, itu perbudakan. Orang yang hidup dalam ketakutan, berarti yang baik itu adalah orang yang hidup dalam perbudakan. Ketakutan itu adalah hukuman. Ya, makanya orang yang hidup dalam ketakutan kan hidupnya nggak pernah tenang. Orang yang hidup dalam ketakutan. Ya. Orang yang hidup dalam ketakutan pasti banyak stresnya, susah tidur, ya. Susah untuk maju. Kenapa? Karena hidup dalam ketakutan. Nah, kalau kita sudah paham tentang predestinasi itu artinya Allah menentukan orang untuk selamat. Allah menentukan dari semula orang-orang yang diselamatkan dan juga sebagian orang yang akan dibinasakan. Nah, karena itu tadi pengertian yang salah, merasa bahwa topik ini topik yang menakutkan. Ya, ada lagi bilang topik ini tidak pantas disampaikan di gereja. Itu hanya disampaikan secara pribadi kepada jemaat. Jangan di depan umum, karena banyak orang nanti bisa meninggalkan iman dan segala macam. Saudara perhatikan baik-baik, itu semua tidak benar.
Predestinasi ini adalah salah satu pelajaran penting yang ditulis dalam Alkitab. Jadi di mimbar gereja, perhatikan, di mimbar gereja ini harus dibukakan, tidak boleh didiamkan, tidak boleh topi ini disembunyikan, tidak boleh topi ini dikubur, nggak boleh. Ini harus disampaikan, ya, ini harus disampaikan kepada gereja bahwa ada pelajaran predestinasi yang sangat mendasar dan sangat penting untuk setiap kita perlu pelajari. Jadi, saudara, saya melihat begini, ada banyak orang-orang yang kadang-kadang langsung alergi kalau mendengarkan predestinasi, terutama para pendeta. Para pendeta itu kalau udah bicara predestinasi, mereka udah langsung berpikir, wah, itu tidak beres. Ya, itu ya, ini perlu diperhatikan ya. Jadi ada para pendeta, ya jangankan mau berbicara, mau mendengar saja langsung curiga, langsung menghakimi. Oh, ini pengajaran sesat. Predestinasi itu pengajaran sesat, katanya begitu. Jadi saudara, akhirnya banyak orang tidak mau mempelajari predestinasi. Banyak orang akhirnya tidak paham apa itu keselamatan yang sudah ditentukan Tuhan dari semula. Sehingga banyak orang Kristen jadi tidak bersuka cita terhadap keselamatan. Padahal sebenarnya dengan pelajaran predestinasi ini, itu membuat orang Kristen bersuka cita, bersyukur karena ada keselamatan. Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan, sehingga kita akan bersama dengan Tuhan selamanya dalam surga yang kekal. Jadi saudara, perhatikan, mari jangan takut berbicara tentang predestinasi ini. Ya, perhatikan ya, ini tulisan saya. Berbicara mengenai predestinasi adalah hal yang sangat penting untuk dipelajari. Karena hal ini merupakan topik yang banyak ditemukan dalam Alkitab. Itu banyak sekali dalam Alkitab tentang predestinasi ini, ya. Itu bukan hanya satu ayat, itu banyak ayatnya. Nah, ayat Alkitab sudah membukakan pada kita, maka seharusnya kita orang percaya harus membuka ini, harus membahas ini, jangan menjauhi, jangan menyembunyikan ajaran ini. Jadi alangkah baiknya untuk kita membahas topik ini secara mendalam. Seharusnya di gereja-gereja harus membuka dan tidak menyembunyikan ajaran ini. Halo, amin? Ya, tidak boleh menyembunyikan ajaran ini. Gak boleh kita tutup-tutupi ajaran ini. Mulai dari anak kecil ini harus kita sampaikan. Ya. Ada banyak pendeta yang langsung tertutup untuk membicarakan ini. Ya. Ya, ada banyak pendeta yang langsung tertutup ya untuk membicarakan ini. Ya. Nah, saudara, ini ada kalimat yang salah ya. Nah, saudara perhatikan, dalam membicarakan tentang predestinasi, ada dua hal yang perlu dihindari. Ini perlu diperhatikan ya. Ingat tadi yang predestinasi itu artinya Allah menentukan seseorang selamat dan sebagiannya Tuhan biarkan binasa. Nah, saudara, dalam membicarakan predestinasi ada dua hal yang perlu dihindari. Apa itu, saudara? Pertama, keingintahuan yang berlebihan terhadap hal yang tidak dinyatakan Allah. Ini yang pertama. Jadi kita, saudara, menghindari keingintahuan kita tentang hal yang tidak dinyatakan Allah. Jadi kita ingin tahu hal yang tidak dinyatakan Allah. Itu nggak boleh. Terus yang kedua, ketakutan dalam membicarakan tentang hal yang Allah nyatakan. Salah satunya adalah predestinasi. Jadi ada dua hal yang harus kita hindari. Yang pertama, keingintahuan yang berlebihan tentang apa hal yang tidak dinyatakan Allah dalam Alkitab. Ada banyak hal yang tidak dinyatakan dalam Alkitab, tapi yang dinyatakan itu adalah hal yang penting, yang kita bahas, yang kita pelajari, yaitu yang dinyatakan dalam Alkitab. Kalau Alkitab tidak menyatakannya, jangan
bahas berlebihan. Karena gini ya saudara, nanti kan kalau orang berbicara orang Allah menentukan orang selamat, ya. Nah seakan-akan Allah juga berarti menentukan orang binasa. Berarti nanti yang dipertanyakan lalu keadilan Allah itu di mana? Allah yang menentukan orang selamat, ya. Lalu bagaimana dengan orang yang binasa? Allah juga menentukan. Nah, bagaimana Allah menentukan orang selamat dan binasa? Saudara, itu berdasarkan kehendak Allah, berdasarkan keputusan Allah. Jadi orang selamat itu bukan berdasarkan keputusan orang percaya, itu keputusan Allah. Ya itu tadi, jadi kenapa Allah biarkan orang binasa kalau begitu? Nah ini akan menjadi sebuah pertanyaan di mana nanti di situ dipertanyakan tentang keadilan Allah. Sehingga saudara, karena di sini jadi seakan-akan Allah itu seperti tidak adil. Ya, sebagian orang ditentukan selamat, sebagiannya tidak selamat, artinya binasa. Nah saudara, jadi di sini yang dipertanyakan dari keadilan Allah. Tapi Alkitab di sini tidak membahas tentang keadilan Allah. Kenapa Allah begitu? Kenapa Allah dalam keadilannya seperti itu, dia menentukan, sebagian menentukan orang selamat dan sebagian orang menentukan binasa. Nah jadi saudara, ada hal yang kita tidak bisa bahas. Misalnya tentang keadilan Allah di sini. Yang jelas kita tahu Allah itu adil. Halo, amin. Allah itu adil. Allah itu maha bijaksana. Allah itu adalah maha sempurna. Tidak mungkin dia tidak adil. Ya. Jadi Allah tidak mungkin tidak adil. Nah, kita mau mempertanyakan tentang keadilan Allah. Yang jelas, saudara, Allah itu adil. Tidak mungkin Tuhan tidak pernah tidak adil. Nah, walaupun memang jawabannya seperti itu tidak memuaskan, nah itulah yang membuat, itulah artinya kita batas sendiri. Jangan kita membahas hal yang belum diberikan jawabannya oleh Alkitab. Yang jelas Alkitab berkata Allah itu adil. Tidak mungkin Allah tidak adil. Ya. Nah, jadi saudara perhatikan baik-baik. Jadi kita menghindari keinginan tahuan kita yang berlebihan terhadap hal yang tidak dinyatakan Allah. Dan yang kedua, ketakutan membicarakan terhadap hal yang telah dinyatakan Allah. Yang keberatan terhadap predestinasi adalah di mana keadilan Allah. Nah perhatikan saudara, sikap iman yang benar adalah kepuasan terhadap yang Allah nyatakan. Keluar dari Alkitab, maka akan terjadi kesesatan yang menuntun pada kegelapan. Karena itu kita harus membatasi keingintahuan yang berlebihan supaya kita tetap aman, jangan keluar dari jalur. Nah saudara, karena ada orang mempertanyakan keadilan Allah dan tidak ada jawabannya, sehingga akhirnya mereka menjadi ingin mau tahu, sehingga akhirnya saudara mencoba membuat rekayasa atau kesimpulan-kesimpulan tersendiri. Dan itu yang dikatakan tadi, maka akhirnya menuntun pada kesesatan. Jadi kalau kita keluar dari apa yang dibahas Alkitab, kita membahas hal-hal yang tidak dibahas Alkitab, itu menuju pada kesesatan. Makanya saudara, dalam gereja itu perhatikan baik-baik, yang dibahas itu Alkitab. Topik-topik yang paling banyak dibahas adalah hal dari Alkitab. Jangan terlalu banyak kita ambil dari luar lalu kita bahas dalam gereja. Saudara, sumber khotbah adalah hal apa yang ada dalam Alkitab. Ya. Dan saudara perhatikan bahwa salah satu topik yang ada dalam Alkitab yang paling penting dibahas adalah mengenai predestinasi. Nah perhatikan saudara, apakah predestinasi itu Alkitabiah? Ya seperti tadi saya bilang bahwa ada orang-orang yang menganggap sesat orang pendeta-pendeta yang mengajarkan predestinasi. Banyak sekali orang bilang itu sesat, itu ajaran sesat. Jangan dengarkan, jangan percaya tentang predestinasi, itu ajaran sesat. Saudara, ini kita perlu bahas apakah predestinasi itu Alkitabiah. Ya. Nah saudara perhatikan,
sangat penting. Ada dua hal prinsip dalam mempelajari Alkitab. Perhatikan saudara, ada dua prinsip yang kita pakai. Perhatikan ya. Prinsip pertama, sola scriptura. Apa itu artinya sola scriptura? Halo? Sola scriptura itu artinya hanya Alkitab. Jadi sumber kita itu hanya Alkitab. Itu namanya sola scriptura. Ini dulu dipakai oleh tokoh tokoh reformasi, siapa namanya? Martin Luther. Ya, itu kalau Martin Luther kan dia pakai sola scriptura, terus sola apa lagi? Sola gratia. Sola fide. Ya, sola fide itu hanya oleh iman. Sola gratia hanya oleh kasih karunia. Sola scriptura itu hanya oleh Alkitab. Tapi saudara, dalam membahas Alkitab, kita tidak hanya pakai satu prinsip. Bukan hanya Alkitab atau sola scriptura. Kita juga harus pakai satu prinsip lagi, yaitu total scriptura. Artinya semua bagian Alkitab harus dibicarakan. Jadi dalam mempelajari Alkitab ada dua prinsip. Pertama, pakai prinsip sola scriptura, hanya oleh Alkitab, itu sumber kita. Dan yang kedua, total scriptura atau semua bagian dalam Alkitab itu harus kita bahas. Kalau ada dalam Alkitab itu tidak boleh kita hindari. Kalau ada tulisannya dalam kitab itu harus kita pelajari. Apalagi misalnya tentang pemilihan atau predestinasi ini, itu banyak banget dalam Alkitab. Kita tidak boleh menghindari itu. Tapi banyak gereja, saya mau katakan terlalu banyak gereja yang menghindari tentang ajaran ini, tidak mau bahas. Bahkan lebih bahaya lagi, mereka bilang pengajar predestinasi itu adalah pengajar sesat. Jadi saya pun, karena saya suka mengajarkan ini, banyak juga orang yang menganggap saya sesat. Tapi nanti saudara lihat, itu di dalam kitab itu sangat banyak. Ya. Nah saudara, mari kita lihat dalam Alkitab tentang Allah memilih sebelum dunia ada. Mari kita lihat dalam Roma 8 ayat 29 sampai ayat 30. Mari sama-sama kita baca. Ya, sama-sama kita baca. Roma 8 ayat 29 sampai 30. 1, 2, 3. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi sulung dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu dia dibenarkan, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakan. Nah saudara, perhatikan kata sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Ya, perhatikan kata dipilih dari semula. Jadi saudara, perhatikan sebenarnya semua ketetapan Allah, perhatikan ya, itu sudah ada dalam rancangan Allah sebelum dunia ini ada. Jadi perhatikan ada dua aspek predestinasi. Satu saudara, predestinasi itu untuk umum, dan ada predestinasi yang khusus. Yang khusus itu adalah untuk pemilihan Allah terhadap orang yang akan diselamatkan. Kalau umum, predestinasi yang umum artinya semua hal ditentukan oleh Allah. Apa yang pernah terjadi dalam dunia itu sebelumnya sudah ditentukan Allah. Jadi predestinasi ini tidak hanya berbicara keselamatan, tapi sebenarnya perhatikan baik-baik, predestinasi ini berbicara tentang segala hal, semua hal, segala perkara, termasuk misalnya sampai pembunuhan, ya, sampai pembunuhan itu semua ada dalam ketetapan Allah, ada dalam pengaturan Tuhan. Sebelum terjadi, semuanya Allah sudah tentukan dari semula. Tidak ada sesuatu yang terlepas dari kontrol Allah. Itu namanya predestinasi yang umum. Ini harus dipahami semuanya, ya. Jadi saudara, perhatikan predestinasi itu tidak hanya berbicara tentang keselamatan, tapi predestinasi itu berbicara tentang segala aspek. Jadi semuanya, misalnya hari ini ada orang yang potong rambut, berapa rambut yang terpotong, berapa rambut yang hilang, itu semua Tuhan yang tentukan. Halo, amin. Termasuk hari ini semua orang yang datang beribadah di tempat ini,
Ada sebagian tidak datang, ada sebagian datang. Ya, itu semuanya perhatikan ditentukan oleh Allah. Termasuk tadi yang bersih. Tadi saya bersih siapa? Ya, Om Robin, dia bersih barusan. Itu pasti Tuhan yang menentukan. Halo, amin. Sama seperti petir. Petir itu juga kalau sampai bunyi dan mengkilat, ya itu sebenarnya Tuhan yang menentukan itu. Termasuk hari ini ada di sini, termasuk tadi saya bilang bersih. Ya, saya ini tadi beberapa kali flu, ya sampai saya minta sama ibu untuk minta tisu. Saudara perhatikan, semua yang terjadi dalam dunia, termasuk hal yang remeh, hal-hal yang tidak berharga, itu pun semua ditentukan oleh Allah. Ya, ingat satu, helai rambut dari kepala, kalau Tuhan tidak pernah izinkan jatuh, tidak akan pernah bisa jatuh. Termasuk burung di udara, perhatikan burung di udara tidak akan pernah bisa jatuh kalau bukan Tuhan yang menentukan untuk jatuh. Jadi sehebat apapun orang tukang tembak, ya mungkin dia juara dunia untuk menembak burung, mungkin cara meleset, tapi saya mau katakan kalau Tuhan tidak menentukan burung itu untuk ditembak saat itu, maka burung itu tidak akan pernah bisa kena tembakan. Sekalipun penembaknya adalah penembak jitu. Nah, saudara perhatikan. Jadi predestinasi itu ada dua aspek. Aspek umum bahwa segala sesuatu Allah sudah tentukan, dan aspek khusus yaitu berbicara mengenai penetapan atau pemilihan keselamatan orang-orang yang dipilih Tuhan dari semula. Nah, perhatikan di sini Roma 8 ayat 29 sampai 30 menyatakan sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Nah, perhatikan kata dipilih dari semula. Jadi, saudara, kita jadi apa? Kita sudah dipilih dari semula. Ya, dipilih Allah sebelum kita ada. Perhatikan ya, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Saudara, kita dipilih ditentukan untuk apa? Halo, untuk apa kita dipilih? Untuk apa? Dipilih untuk apa? Apa tuh? Baca loh ayatnya. Berarti kau melongo. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Nah, coba lanjut lagi ayat coba lihat lagi. Ayo kita baca lagi supaya lanjut 1, 3 supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Terus dan mereka juga ditentukannya dari semula, mereka juga ditentukannya panggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkan, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakan. Nah, saudara perhatikan, dipilih dari semula, baru habis itu apa? Ditentukan dari semula. Untuk apa? Menjadi segambar dengan Yesus Kristus. Baru saudara orang yang ditentukan, terus diapa? Dipanggil. Habis dipanggil diapain? Dibenarkan. Habis dibenarkan? Dimuliakan. Saudara perhatikan baik-baik. Kalau Allah sudah pilih, mungkinkah orang itu tidak dimuliakan? Mungkin tidak. Karena ini satu paket. Kalau Allah sudah pilih, perhatikan baik-baik, maka pasti orang itu dimuliakan. Makanya kalau tadi Allah telah memilih, baru dikatakan, dan Dia telah menentukan dari semula, baru dipanggil, baru dibenarkan, baru dimuliakan. Dimuliakan maksudnya apa? Diubah menjadi seperti Yesus nanti di dalam kerajaan sorga. Kita akan memiliki tubuh yang baru, tubuh kemuliaan, sehingga kita menjadi seperti Yesus. Nah, saudara perhatikan, ini semua terjadi sebelum dunia terjadi. Allah memilih kita dari semula. Jadi bayangkan saudara, kita belum ada, kita belum lahir, dunia belum ada, Allah sudah milih kita lebih dulu.
Itu kan hebat. Berarti kita ini sudah ada dalam rancangan Allah sebelum ada. Ya, makanya ada orang bilang gini, saudara, Anda lahir, perhatikan, Anda lahir dalam dunia ini tidak ada terjadi kebetulan. Tapi kan banyak orang merasa dirinya kebetulan. Wah, saya ada kebetulan. Makanya banyak orang kadang sampai menganggap dirinya terlalu rendah, sehingga banyak orang yang minder. Kenapa? Karena dia pikir dirinya itu tidak dicintai Tuhan, tidak ada dalam pilihan Allah, tidak ada dalam ketetapan Allah. Makanya orang-orang begitu sehingga berjalan dalam ketakutan, berjalan tidak tegak, selalu menunduk ke bawah, tidak bisa melihat ke atas. Nah, kenapa saudara? Itu karena pemahaman tentang kurang memahami bagaimana Allah memilih. Saudara, Allah memilih kita dari semula. Ya, artinya bahwa Allah telah menentukan kita dari semula. Saudara sudah ditentukan selamat atau tidak? Itu sudah ditentukan. Jadi kita belum ada, Allah sudah pilih kita. Kita belum lahir, Allah sudah pilih kita. Kita belum kenal Allah, Allah sudah pilih kita. Allah sudah kenal kita. Kita belum ada dalam satu sel, belum ada dalam kandungan, Tuhan sudah lihat kita. Tuhan sudah mengasihi kita. Tuhan sudah milih kita. Jadi saudara, kenapa kita ada? Halo? Kenapa saudara ada? Kenapa saudara Anda lahir dalam dunia? Halo? Kenapa? Karena Allah yang pilih. Allah yang pilih. Jadi saudara ada di dunia ini, itu pilihan Allah. Ya, Anda ada dalam dunia, Anda lahir dalam dunia, itu karena Allah yang pilih, Allah yang tetapkan. Jadi saudara itu bukan sembarangan. Ya, ada orang bilang, wah saya ini lahir salah orang tua. Mungkin ada kesalahan orang tua dalam melahirkan saudara, tapi perhatikan baik-baik, sekalipun itu kesalahan orang tua, Anda tidak terjadi kebetulan lahir, tapi Anda ditentukan dari surga oleh Allah, sehingga saudara boleh ada terlahir di bumi. Halo, amin? Amin? Ya, jadi makanya saudara bebas, tak usah takut. Ini yang tadi bilang merdeka. Orang yang memahami ini, dia akan merdeka. Orang yang memahami ini, dia akan merdeka. Dia tidak takut menghadapi kehidupan. Kenapa? Karena dia ada itu bukan karena orang tua. Dia ada itu karena pilihan Allah. Nah, kenapa Allah memilih saudara? Kenapa Allah memilih kita? Halo? Kenapa Allah memilih? Coba Bo, kenapa Allah memilih kamu Bo? Ayo, coba. Tak usah takut Bo, kamu kan dipilih. Nah, kalau kamu ditanya begitu, tak usah takut. Kenapa dipilih? Hah? Untuk hidup baru. Kenapa dipilih? Untuk hidup baru. Kenapa dipilih? Mengapa Allah pilih kita? Onam? Kenapa Allah pilih Onam? Mengapa Allah pilih? Menjadi anak-anak. Kenapa menjadi anak-anak Tuhan? Kenapa Allah pilih kita menjadi anak-anak Tuhan? Kenapa Allah tetapkan kita menjadi segambar dan serupa? Kenapa Allah muliakan kita? Kenapa Allah menyelamatkan kita? Ya, kenapa Allah menentukan kita? Sonia, kenapa? Karena kenapa? Coba kita baca dulu sebentar. Lagi dulu. Ayo kita baca dulu dalam 1 Efesus 1 ayat 5. Nanti kita akan lihat jawaban sini. Oke? Kita baca dulu ayat 5-nya. 1, 2, 3. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijadikan kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah
yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Jadi saudara gimana? Kenapa Allah memilih? Coba turunin dulu. Oke, coba dibaca. Coba dari sini bisa dilihat. Kenapa? Kenapa Allah memilih? Karena putusan kehendaknya. Ada yang lain jawabannya? Dalam kasih Ia telah menentukan kita. Ya saudara, dalam kasih Ia telah menentukan kita. Dalam kasih Ia telah memilih kita. Kapan Dia pilih? Sebelum dunia ada. Saudara belum lahir Dia sudah pilih. Dunia alam semesta, meteor, langit, bintang belum ada, matahari belum ada, tapi Tuhan sudah pilih kita. Tuhan sudah tentukan. Mengapa? Dalam apa? Dalam kasih. Ini jawabannya. Dalam kasih Ia telah menentukan. Jadi yang membuat Anda dipilih, yang membuat Anda ditentukan itu karena kasih. Baru nanti jawaban keduanya menurut keputusan kehendak. Itu yang jawaban kedua yang disampaikan oleh Sonia tadi. Semua dimulai dari kasih. Jadi kalau saudara ada, itu karena Allah mengasihi saudara. Halo? Amin? Saudara mungkin tidak dikasihi oleh orang tua. Ada orang tua yang kadang membenci anaknya. Saudara tidak peduli orang tua membenci saudara. Atau mungkin ada orang menolak saudara dalam dunia ini. Tapi saya mau katakan, Anda tidak pernah ditolak oleh Allah. Dunia boleh menolak saudara, tapi Allah yang melahirkan saudara itu memilih saudara karena Dia mengasihi saudara. Makanya kalau sampai orang tahu ini ya, maka kalaupun terjadi gempa bumi, orang nggak perlu takut sebenarnya. Kenapa? Karena kita ada ini karena kasih Allah. Dalam dunia Anda terlahir itu karena kasih. Allah mengasihimu sehingga engkau ada di bumi. Bukan hanya melahirkan engkau di bumi, tapi Allah telah menentukan saudara untuk menjadi seperti Tuhan Yesus. Allah sudah memilih saudara untuk diselamatkan, bukan untuk dibinasakan. Maka itu luar biasa. Kalau sampai saudara tahu Allah memilih saudara karena kasih, ya. Loh kenapa Allah mengasihi saudara? Apakah Anda baik? Tidak. Saudara, Allah mengasihi kita itu kenapa? Saudara, itu bukan karena alasan dari diri kita. Itu karena alasan dari diri Allah. Allah benar-benar mengasihi kita. Sebenarnya kita ini bukan orang yang patut dikasihi. Kita ini bukan orang yang patut dikasihi. Kenapa? Saudara, saya pernah dulu kasih ilustrasi. Seorang cowok, dia mencintai seseorang yang tidak pantas dia cintai. Ada seorang perempuan, ya, yang rambutnya itu tebal yang luar biasa. Itu seperti kepala itu penuh dengan minyak, tapi bukan minyak wangi, minyak oli kotor kepalanya. Mukanya penuh dengan hitam, kotoran. Ya, dia orang yang kotor sekali. Tapi seorang pria datang dan mengambil perempuan itu. Dia mencintai perempuan itu. Sebenarnya itu tidak layak untuk dicintai, tapi dia cintai. Dia ambil menjadi istrinya. Nah itulah kasih yang dinyatakan Allah di sini pada kita. Kita ini bukan orang yang beralasan untuk dikasihi, tidak. Jadi Allah mengasihi kita itu karena alasan kasih dalam diri Allah. Karena Allah itu adalah kasih. Allah itu mengasihi kita sedemikian rupa sehingga Dia memilih kita sebelum kita ada. Ia memilih kita sebelum dunia ada. Sebelum saudara terlahir. Makanya saudara, kalau saudara merenungkan ini ya, sebenarnya saudara jangan minder dalam dunia ini. Halo, amin. Walaupun saudara miskin, tak usah minder. Walaupun saudara cacat, banyak kelemahan, saya mau katakan Anda tak perlu minder. Kenapa Allah memilih saudara itu? Itu karena kasihnya yang luar biasa pada kita. Makanya saudara, kalau orang sampai menyadari cinta kasih Allah, maka tidak mungkin orang itu tidak bersyukur. Halo, amin. Iya, orang yang tahu kasih Allah tidak mungkin
Tapi persoalannya banyak orang tidak tahu kasih Allah. Ya. Kenapa waktu Allah memilihmu? Hah? Nah, baru tahu jawabannya. Karena Allah mengasihi. Tapi tadi ditanya bengong. Melsa, kenapa Allah memilihmu? Allah mengasihi. Yang Allah mengasihi itu saudara tanpa menurut keputusan kehendak. Nah, di sini nanti orang mulai berpikir, wah, berarti bagaimana dengan orang yang tidak dikasihi? Nah, inilah nanti yang dipertanyakan keadilan Allah. Apakah Allah adil? Nah, orang-orang yang percaya keselamatan karena ketetapan Allah itu dianggap sesat oleh orang-orang tertentu yang menganggap bahwa keselamatan itu bukan pilihan Allah. Keselamatan itu adalah pilihan manusia. Sehingga mereka menganggap orang yang percaya predestinasi ini adalah sesat. Padahal saudara, perhatikan baik-baik, ini ayat sangat jelas. Ini ayat tentang pemilihan itu sangat jelas dan banyak dalam Alkitab. Itu bukan satu ayat. Tadi kita baca pertama di mana? Di kitab Roma. Roma 8 ayat 29. Sekarang kita masuk dalam Efesus pasal 1 ayat 5. Saudara, itu banyak sekali ayatnya. Dalam perjanjian lama juga ayat-ayat tentang pilihan juga banyak. Oke, lanjut ya, lanjut. Ya, banyak orang menentang doktrin predestinasi. Namun, perhatikan, doktrin predestinasi adalah doktrin yang alkitabiah. Ya, jadi walaupun banyak orang tentang, tapi doktrin predestinasi adalah doktrin yang alkitabiah. Jadi makanya saya tadi tak usah takut untuk membacanya, tak usah takut untuk berbicara tentang predestinasi. Tidak boleh kita diamkan pengajaran ini. Tidak boleh kita simpan pengajaran ini. Bukan hanya untuk kita, tapi untuk semua orang, terutama untuk orang pilihan. Orang pilihan, kalau engkau orang terpilih, wajar dan layak Anda mendengarkan ajaran ini. Kalau bukan terpilih, memang Anda nggak perlu dengar ini. Memang untuk orang tidak terpilih, memang mengerikan ya. Perhatikan baik-baik ya. Bagi orang yang tidak terpilih, ayat predestinasi itu mengerikan, menakutkan bagi mereka. Tapi persoalannya kita orang terpilih. Apa yang ditakutkan? Paling nanti yang kita pertanyakan bagaimana dengan keadilan Allah. Nah itu tadi, jangan terlalu membahas tentang keadilan Allah yang kita tidak tahu, karena Allah kan tidak mungkin tidak adil. Halo, amin. Allah tidak mungkin tidak adil. Allah itu punya kebijakan. Hanya gini saudara, Allah kan tidak terbatas. Kita mencoba membahas Allah, kita kan manusia yang terbatas. Mencoba membahas tentang Allah yang tidak terbatas itu tidak mungkin. Makanya mempelajari tentang kehendak Allah, perhatikan ya saudara, mempelajari tentang kehendak Allah tidak mungkin bisa kita tahu semua. Kita hanya bisa tahu sebagian, tapi kita tidak mungkin tahu semua. Makanya tadi batasi, jangan mempelajari hal yang tidak dibahas Alkitab. Halo, amin. Jangan mempelajari hal yang tidak dibahas Alkitab. Apakah Allah adil? Jelas Allah adil. Kenapa dia mengasihi yang satu dan yang lain dia benci? Seperti Esau dan Yakub. Esau dibenci. Esau dibenci, Yakub dikasihi. Kenapa Esau dibenci? Kenapa Yakub dikasihi? Nah itu menjadi pertanyaan. Seakan-akan Allah tidak adil. Makanya pertanyaan dalam Roma, apakah Allah tidak adil? Tidak mungkin, kata Paulus. Tidak mungkin Allah tidak adil. Jadi masalah keadilan jangan terlalu dibahas terlalu dalam. Kalau semakin membahas terlalu dalam, Anda akan tersesat. Itu tadi mulai membahas hal yang tidak dinyatakan Allah. Itu yang tadi saya bilang, dalam mempelajari Alkitab ada dua hal yang perlu dihindari. Yang pertama, jangan ingin tahu hal yang tidak dinyatakan Allah. Dan yang kedua, jangan sampai kita berbicara hal yang dinyatakan Allah. Jangan sampai kita tidak berbicara tentang hal yang dinyatakan Allah. Jadi kalau Allah menyatakan bisa mengenai pilihan, mengenai keselamatan, dia harus dibicarakan. Nggak boleh didiamkan, jangan menghindarinya. Ya, itu tadi prinsip dalam mempelajari kitab sola scriptura dan total
Scriptura. Ini harus kita pakai prinsip itu, bukan hanya oleh kita saja, tapi semua bagian Alkitab. Secara total kita harus bahas. Ya, lanjut saudara ya, perhatikan. Kata-kata yang diterjemahkan sebagai ditentukan atau dipredestinasikan dalam ayat-ayat di atas berasal dari kata bahasa Yunani proorizo. Coba katakan proorizo. Proorizo. Sekali lagi. Proorizo. Nah, bahasa Yunani proorizo yang memiliki pengertian ditentukan sebelumnya, ditetapkan atau diputuskan sebelumnya. Jadi saudara, semua hal itu, saya bilang tadi apresiasi ada dua aspek. Yang umum, semua Allah menentukan segala sesuatu, termasuk hal yang remeh. Semuanya, nggak ada yang lolos. Semua Allah tentukan, semua termasuk sampai rambut, ya, rambut jatuh pun itu sampai Tuhan tentukan. Burung di udara itu juga termasuk Tuhan tentukan. Pembunuhan itu juga semua Tuhan tentukan. Pengangkatan seorang bupati, pengangkatan seorang presiden, pengangkatan orang-orang yang tinggi, itu semua Allah yang menentukan. Perendahan, pemecatan, semua itu Allah tentukan. Nah, satu bagian lagi aspek mengenai pemilihan keselamatan. Allah memilih orang-orang yang akan diselamatkan dan sebagian orang akan dibinasakan. Nah, saudara perhatikan. Jadi saudara, predestinasi itu ketika Allah menentukan terjadinya hal tertentu sebelum hal itu terjadi. Apa yang Allah tentukan sebelumnya? Nah saudara, Allah menentukan seseorang selamat dan yang lain binasa. Tentu yang menyedihkan, menakutkan, mencemaskan orang yang dibinasakan. Kenapa mereka dibinasakan? Kenapa mereka tidak dipilih Allah? Saudara, itu jawaban adalah Allah sendiri, kita tidak tahu. Yang jelas saudara, mereka tidak masuk orang pilihan. Maka saudara yang dipilih oleh Allah, bersyukurlah karena saudara bukan karena saudara baik, bukan karena saudara ganteng, cantik, atau Anda hebat, tapi saudara dipilih karena kasih karunia Allah. Ya, ada lagunya kan? Semua karena anugerahnya, terus diberikan kepada kita semua anugerahnya bagi kita bila engkau dipakainya. Saudara perhatikan, semua karena anugerah. Ya, semua karena anugerah. Jadi bukan karena kebaikan manusia, bukan karena kita hebat, tapi karena anugerah Allah. Allah memilih kita, Allah menentukan kita, Allah memakai kita. Nah saudara perhatikan, Roma 8 ayat 29 sampai 30 tadi, di mana Allah menentukan orang-orang tertentu untuk menjadi sama dengan anaknya, dipanggil, dibenarkan, dimuliakan. Pada akhirnya Allah yang menentukan orang-orang tertentu untuk diselamatkan. Berbagai ayat Alkitab menyebut orang-orang yang percaya pada Kristus sebagai orang-orang pilihan. Saudara, itu ada banyak. Jadi kalau misalnya mau lihat ada tentang kata pilihan, Allah memilih, kita dipilih, itu kita ditentukan, itu ada banyak ayatnya. Itu banyak banget ayatnya. Itu dalam kitab Matius ada, dalam Markus ada, Roma ada, Yohanes juga ada sebenarnya. Saudara tahu, ingat tentang bukan kamu yang milih aku, tapi aku yang milih kamu, di mana ayatnya? Yohanes berapa? Pasal berapa? Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Siapa di mana itu kita Yohanes berapa? 15 ayat 16. Yohanes 15 ayat 16. Coba dibaca, satu orang yang baca. Buka Alkitab. Ini ayat yang luar biasa itu. Bukan kamu yang milih aku, jadi bukan kita yang milih. Allah milih kita itu bukan karena kita yang milih, bukan. Bukan karena Tuhan tahu kita milih dia, maka sebelumnya Allah milih kita. Bukan. Coba tolong dibaca satu orang. Bukan kamu yang memilih aku. Yohanes 15 ayat 16.
Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menentukan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ya, saudara perhatikan, bukan kamu yang memilih aku. Jadi perhatikan baik-baik. Kalau saudara sampai bisa memilih Allah, perhatikan, itu bukan karena Anda yang milih, tapi karena Allah yang milih saudara. Allah yang milih kita, Allah yang milih saya, Allah yang milih saudara. Sehingga nanti saudara milih dia. Karena perhatikan baik-baik, Allah memilih kita, maka otomatis pada suatu saat nanti kita pasti milih Allah. Karena nggak mungkin ini saudara, nggak mungkin Allah milih kita, tapi kita nggak mau milih Allah, nggak mungkin. Jadi Allah milih kita, maka pada suatu saat Allah akan membuat kita untuk bisa memilih dia. Nggak mungkin Allah pilih kita, tapi pada akhirnya kita tidak milih Allah. Itu sangat tidak mungkin. Makanya tadi perhatian kata Allah memilih kita dari semula, ditentukannya dari semula, dipanggil dari semula, dibenarkan dan dimuliakan. Jadi itu satu paket. Kalau Allah sudah pilih, maka pasti kita akan percaya. Kalau Allah sudah pilih, kita pasti dibenarkan. Kalau Allah sudah pilih, kita pasti dimuliakan. Jadi ini yang disebut ordo salutis, urut-urutan keselamatan. Jadi itu rantai yang tidak bisa terputus itu. Kalau Allah sudah memilih, kita pasti dimuliakan. Itu satu rantai yang tidak bisa terputus. Ya, itu rantai keselamatan. Rantai keselamatan tadi di mana ayatnya? Roma 8 ayat 29 ya, sampai 30. Wah, itu ayat yang luar biasa. Kita dipilih dari semula, kita ditentukan dari semula, kita dipanggil dari semula, kita dibenarkan dan kita dimuliakan. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Predestinasi ini adalah doktrin Alkitab yang menyatakan bahwa Allah dalam kedaulatannya memilih orang-orang tertentu untuk diselamatkan. Ya, jadi saudara perhatikan baik-baik, Allah memilih kita. Hanya persoalannya saudara perhatikan ya. Orang pilihan itu tidak mungkin orang pilihan itu adalah orang yang tidak percaya Yesus. Ini harus perhatikan. Semua yang disebut orang pilihan itu adalah orang yang percaya Yesus. Kalau orang itu tidak percaya Yesus, bisa dipastikan 100% itu bukan orang pilihan. Halo, amin. Jadi ya perhatikan ya, karena tadi dikatakan itu menjadi serupa, dipilih, ditetapkan untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi saudara, orang pilihan itu cirinya, perhatikan, orang pilihan itu cirinya percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau sampai saudara ditanya, apakah engkau percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Saudara bilang, saya percaya dengan sepenuh hati. Kalau engkau menjawab itu, bisa dipastikan Anda 100% adalah orang yang telah dipilih Allah. Tapi kalau misalnya ditanya, apakah Anda percaya Yesus? Ya, saya sih percaya. Hanya saya masih tidak bisa 100% percaya dia adalah Allah. Bagaimana Allah kok dibilang, bagaimana kok Yesus manusia disebut Allah? Nah, kalau sampai seperti itu, bisa dipastikan itu orang belum dipilih Allah. Kemarin saudara saya lihat kepada seseorang, saya tanya begini, kapankah Anda percaya kepada Tuhan Yesus? Dia jawab begini, waktu masa kuliah. Nah, saya sudah mulai melihat, oh berarti ini benar. Karena dia tahu masa kuliah, berarti pas dia kuliah. Ada orang yang bilang, oh saya sudah percaya sama Yesus dari dulu Pak, bahkan sebelum saya lahir. Nah, saya bilang, kenapa Pak? Karena kakek saya pendeta. Nah, kayak gitu saudara, kalau jawabannya begitu, jangan percaya, orang itu belum percaya Yesus Tuhan. Kalau jawabannya begitu. Makanya kalau kita dalam penginjilan ya, kalau saudara menginjil, pertama dalam penginjilan tanya dulu mengenai keselamatannya. Apakah Anda percaya kalau mati ke surga? Ya. Itu pertanyaan-pertanyaan penting ketika kita penginjilan.
Karena saudara, orang pilihan Allah itu adalah orang yang percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau orang belum terima Yesus Tuhan dan Juru Selamat, belum terima, itu tidak termasuk orang pilihan. Halo, men. Jadi itu perlu diperhatikan. Makanya saudara, hati-hati kepada orang ke gereja. Tidak semua orang ke gereja itu selamat. Kenapa? Persoalannya banyak orang ke gereja tapi mereka belum mendapat pengertian. Mereka belum percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang Selamat. Jadi saudara perhatikan baik-baik. Ya, perhatikan sekitar kita, perhatikan istri, suami, perhatikan anak-anak. Apakah mereka sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Kalau orang itu sampai terima Yesus Tuhan dan Juru Selamat, itu artinya mereka adalah orang-orang pilihan Allah. Makanya seperti saya nggak terlalu cepat bersuka cita melihat orang misalnya banyak di gereja. Saya nggak bisa terlalu buru-buru untuk bersuka cita. Kenapa saudara? Karena kalau kita tanya kepada orang Kristen hari ini, mereka banyak orang Kristen yang tidak tahu bahwa Yesus itu adalah Allah. Mereka tidak tahu bahwa Yesus itu telah menyelamatkan, telah membayar mereka dari segala hukuman dan dosa. Banyak orang Kristen yang masih belum percaya. Makanya bisa dibilang tidak semua orang Kristen itu adalah orang pilihan. Jadi perhatikan baik-baik, yang disebut orang pilihan adalah orang yang percaya secara sungguh-sungguh bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Dalam Roma pasal 10 ayat berapa itu yang berkata, barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, ya, dan mengaku dalam hatinya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati, maka ia akan diselamatkan. Di mana itu? Roma pasal 10 ayat 9. Ayo kita baca lagi. Ini perlu ya. Coba tolong baca satu orang. Saudara, ini ayat ini saya suka untuk terus menyampaikan ini. Saya nggak mau kita lupa ini. Ini yang menjadi syarat orang diselamatkan. Tolong sudah baca Roma 10 ayat 9. Tolong dibaca. Saudara, ini syarat orang selamat, yaitu percaya Yesus adalah Tuhan dan percaya bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati. Tolong dibaca satu orang yang suaranya besar. Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Maka kamu akan Diselamatkan. Kenapa diselamatkan? Mengapa diselamatkan? Halo? Maka kamu akan diselamatkan. Kenapa? Roma 10 ayat 9. Kenapa? Kenapa orang diselamatkan? Menurut Alkitab Roma 10 ayat 9. Anissa gimana? Kenapa diselamatkan kalau menurut Roma 10 tadi yang dibaca? Anissa? Kenapa diselamatkan? Mengapa orang diselamatkan? Karena apa tadi? Apa? Roma tadi, dalam Roma 10 ayat 9, dengan mulut mengaku Yesus adalah Tuhan dan percaya bahwa Ia telah bangkit dari antara, maka akan selamat, akan diselamatkan. Kenapa orang diselamatkan? Karena mengaku Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Yesus telah bangkit. Ya. Ini syarat orang diselamatkan. Saudara, sederhana. Orang selamat itu sederhana. Ya, hanya dengan mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati. Mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan. Masa tidak bisa mengaku Yesus Tuhan? Percaya bahwa Dia telah bangkit dari antara orang mati, ya, maka akan diselamatkan. Dengan mulut orang percaya dan dengan hati orang dibenarkan. Dengan mulut orang diselamatkan, dengan hati orang dibenarkan. Jadi saudara perhatikan, orang pilihan itu bukan semua orang. Ya, ingat ya,
Bukan semua orang dipilih. Orang yang dipilih itu adalah orang yang percaya pada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu orang pilihan. Kalau tidak percaya Yesus adalah Tuhan dan bangkit dari antara mati, maka mereka bukanlah orang pilihan. Orang pilihan akan masuk surga. Orang yang tidak dipilih itu dibuang ke neraka selama-lamanya. Itu yang bikin banyak orang takut. Makanya predestinasi ini jangan dibicarakan katanya. Udah tak usah banyak ngomong masalah predestinasi, apalagi kalau masalah masalah di gereja, di mimbar gereja itu tak usah dibicarakan katanya. Jadi yang dibicarakan di gereja itu apa? Yang dibicarakan di mimbar itu apa? Ya penglihatan, mujizat, berkat, itu yang perlu dibicarakan katanya. Saudara, itu tidak terlalu penting hal begitu. Yang penting kita pelajari yaitu berbicara mengenai keselamatan dan bagaimana orang selamat itu, bagaimana orang itu diselamatkan. Nah, perhatikan saudara, orang diselamatkan itu karena diawali dengan pemilihan. Kenapa Allah memilih tadi? Kenapa Allah memilih? Karena kasih. Allah punya kasih. Allah itu adalah kasih. Allah itu adalah kasih. Jadi saudara, kalau kita ada karena kasih Allah. Saudara ada di bumi itu karena Allah mengasihi saudara. Ya, saudara tidak ada kalau Allah tidak mengasihi. Kalau sampai orang percaya ada di bumi ini, perhatikan baik-baik, itu karena Allah mengasihimu. Itu artinya Anda adalah orang yang paling berharga di mata Tuhan. Karena itu maka sekalipun engkau tidak dihargai orang, tetap hargailah dirimu. Halo, amin. Kenapa? Karena Allah menghargaimu, Allah mengasihimu. Bagaimana Allah menghargaimu? Itu sampai dia datang ke dalam dunia dan mati buat kita. Apa enggak karena kasihnya itu? Itu kasih yang sangat besar. Maka saudara, kalau misalnya engkau ada dalam masalah, ingat, Yesus aja mati buat dosamu. Yesus aja mau menanggung segala dosa. Maka masalahmu nggak mungkin tidak dipikul oleh Allah. Nggak mungkin masalahmu tidak ditanggung oleh Tuhan. Kalau dosa aja sampai dia rela mati supaya kita dibebaskan. Masakan masalahmu nggak diselesaikan oleh Tuhan. Makanya orang-orang yang tidak percaya saudara itu gampang ada orang yang gampang bunuh diri. Ada masalah ya, ada masalah lalu lari dari gereja, pergi menjauh dari gereja, ya. Menjauh dari kumpulan doa, menjauh dari kumpulan Tuhan. Kenapa? Karena mereka tidak mempercayakan sepenuhnya masalah mereka dalam tangan Tuhan. Mereka mau berpikir sendiri, mereka mau menyelesaikan sendiri, makanya akhirnya mereka lari dari kumpulan, lari dari gereja, lari dari persekutuan. Mereka tidak mau lagi dekat dengan persekutuan. Kenapa saudara? Karena mereka tidak percaya bahwa Allah sanggup menyelesaikan masalah-masalah itu mereka. Saudara, kalau sampai Yesus mati di kayu salib untuk menanggung dosa-dosa kita, mana mungkin Tuhan tidak mau menolong kehidupan kita? Mana mungkin Tuhan tidak mau membebaskan kita dari segala mara bahaya dan segala kesulitan hidup kita. Jadi saudara, anak Tuhan, ketika ada dalam kesulitan, saudara jangan panik duluan. Pandanglah pada Tuhan yang telah mati buat kita, yang telah membayar segala dosa kita. Masakan dosa kita dibayar. Masakan dia menanggung segala kejahatan kita di kayu salib. Dia membebaskan kita dari hukuman. Masakan Tuhan tidak mau menolong kita dalam segala kesulitan kita. Masakan Tuhan tidak mau menolong kebutuhan-kebutuhan kita. Masakan Tuhan tidak mau menolong kebutuhan-kebutuhan biaya sekolah kita. Masakan Tuhan tidak menolong pekerjaan kita. Masakan Tuhan tidak memberikan pertolongan-pertolongan pada waktunya yang kita butuhkan. Tidak mungkin saudara. Allah pasti akan menolong kita pada waktunya. Jadi saudara, dengan mempelajari predestinasi, membuat kita menjadi orang Kristen yang penuh keberanian. Halo, amin. Yang kedua, dengan mempelajari predestinasi itu membuat kita menjadi orang Kristen yang selalu bersyukur. Orang yang tidak tahu predestinasi akan banyak bersungguh-sungguh. Tapi orang yang tahu keselamatan sudah pasti. Dia sudah diselamatkan sebelum dunia ada.
itu pasti kerjanya akan bersyukur dan bersyukur. Tidak gampang tersinggung, tidak gampang bersungut-sungut, tidak gampang mengeluh. Ya, tidak lari dari masalah. Kenapa? Karena yakin kalau sampai Tuhan menyelamatkan, mana mungkin Tuhan tidak menolong kita dalam kebutuhan-kebutuhan kita sehari-hari, dalam kesulitan-kesulitan kehidupan kita. Halo, amin. Saudara, ada banyak hal yang Tuhan lakukan dalam hidup saya pribadi. Ada banyak kebutuhan. Ya, ada banyak kebutuhan. Saudara, saya pernah ingat suatu saat kami ke Padang. Ya, sebenarnya kepingin membuka cabang panti asuhan di Padang pada waktu itu. Saudara, kami waktu mau berangkat, sebenarnya kami belum siap berangkat. Kenapa? Karena di rumah sebenarnya uang sudah tipis pada waktu itu. Ya, tapi saudara, karena memang udah niat, kami tetap berjuang mau ke Padang. Saudara, saat kami datang, sama saat kami berangkat itu, saat kami mau berangkat itu, saudara, saya menunggu uang datang dari mana, nggak ada. Tapi tiba-tiba itu saudara, ada orang nelpon, ya, dibilang itu tadi kami sudah kirim uang ya di bank. Dan saudara, ternyata dikirim uang 10 juta. Sampai sekarang orangnya pun saya tidak pernah kenal. Saya terus kadang ingin tahu siapa orangnya ini. Nah, karena kalau misalnya dia kirim begitu berarti murah hati. Saya kan bisa telepon lagi kalau saya gitu. Kan begitu kan? Saya ingin tahu, tapi Tuhan tidak memberitahukan siapa orang itu. Sampai sekarang saya tidak tahu siapa yang mengirim uang itu. Saudara, artinya gini, saya ceritakan ini. Sebenarnya semua masalah hidup kita itu ada dalam pikiran Tuhan. Kalau kita aja sebelum ada, Tuhan sudah memikirkan kita. Tuhan memikirkan di dalam hatinya. Kita sudah ada dalam hati Tuhan. Masakan setelah kita lahir, lalu Tuhan biarkan kita. Tuhan bilang, oke lah, sudah selesai ya. Kamu sudah lahir dalam dunia, sekarang aku angkat tangan. Sekarang terserah kamu mau hidup-hiduplah, mau mati-matilah. Apakah Tuhan begitu? Tidak. Tidak pernah. Saya mau katakan saudara, sekalipun nanti suatu engkau keluar dari sini, ya, bahkan mungkin engkau keluar karena ada sebuah masalah dari sini, tapi saya mau katakan, engkau tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Itu harus ingat. Halo, amin. Amin. Ingat itu baik-baik. Kemanapun engkau pergi, bahkan sampai ke hutan misalnya, Tuhan juga ada di sana. Ia akan menuntun setiap langkahmu. Ia akan membawa engkau dalam perlindungan. Karena di sini tidak mungkin selamanya baik-baik saja. Pasti mungkin ada konflik, ada slack dan sebagainya. Apalagi karena kita bersama, kita ada di sini. Pasti pada susah mungkin ada slack dan ada yang pergi dari sini. Saya mau katakan, Anda bermasalah dan pergi dari sini mungkin tidak baik-baik. Tapi kalau engkau adalah orang pilihan Allah, engkau akan tetap selamat. Dan kalau engkau orang yang tetap dipilih Allah, dimanapun engkau pergi, pasti Tuhan akan menolong saudara. Halo, amin. Ya, itu harus dipahami. Karena Allah memilih bukan karena seseorang. Allah memilih bukan karena saudara baik. Itu karena dari dalam hati Allah sendiri. Dia punya kasih yang besar. Dia punya cinta kasih yang begitu besar. Sehingga dia menciptakan saudara. Sehingga dia melahirkan saudara. Dan Allah memilih itu sebelum dunia ini ada. Allah menentukan itu sebelum dunia ada. Makanya bersyukurlah. Makanya seharusnya orang Kristen itu seharusnya bersyukur. Bersyukur tiap ibadah, bersyukur pada Tuhan. Mengutamakan ibadah karena itu sebagai rasa syukur karena keselamatan yang Allah berikan pada kita. Karena kasih setia Tuhan yang luar biasa, sehingga membuat kita tidak bisa tidak bersyukur. Jadi saudara, itulah kebenaran firman Allah yang ingin saya tekankan hari ini, bahwa saudara, orang yang percaya pada Yesus, engkau adalah orang pilihan. Kalaupun orang dunia tidak memilih saudara, mungkin menolak saudara, mungkin tidak cocok dengan Anda, tapi ada satu pribadi yang dari saudara, yang menginginkan saudara, yang mengasihi saudara, yang menghargai saudara, dan ingat itu kemanapun engkau pergi. Berharaplah kepadanya, karena dia adalah pribadi yang penuh tanggung jawab. Dia tidak pernah membiarkan saudara, dia tidak pernah meninggalkan saudara. Oke, itu aja firman Tuhan yang kita bisa dengarkan pada saat ini.
Mari kita akan bicara. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidup ini. Akan dalam ini karena kasihnya dia memilih kita. Karena kasihnya dia menentukan kita sebelum dunia ini ada.